warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Ujian. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba berbagi mengenai hakikat manusia. Kebetulan pada semester ini saya diminta untuk mengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Ini adalah pertemuan kedua atau part 2. Saya memberikan materi. Untuk materi kali ini tentang hakikat pendidikan. Tentang hakikat manusia. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Yuk, seperti apa sih sebenarnya hakikat manusia? Oke, ini adalah goal setting pembelajaran yang saya buat. Bagaimana mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran ini, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami apa itu hakikat manusia, lalu kemudian mahasiswa juga mampu mengingatkan hubungan hakikat manusia dengan pendidikan, dan mahasiswa mampu menerapkan proses pendidikan dilihat dari hakikat manusia. Oke, di sini harusnya ada mahasiswa dan mahasiswi ya, supaya adil gender, jadi mahasiswa dan mahasiswi. Nanti saya coba revisi. Oke. Dalam konteks hakikat manusia, bahwa manusia itu selalu mengalami perubahan baik fisik maupun psikologis. Itu real, misalkan seperti gambar yang ada di layar laptop saya, bahwa manusia mengalami perubahan secara fisik. Dari mulai misalkan bayi, lalu kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua, seperti itu. Ataupun mengalami perubahan secara psikologis. Bisa saja yang pada saat kecilnya psikologisnya misalkan secara psikis jadi anak yang cengeng atau apa, tapi pada saat dewasa belum tentu menjadi seperti itu. Jadi manusia selalu mengalami perubahan baik fisik maupun psikologis. Lalu kemudian manusia sangat berpotensi untuk mengalami pengembangan. Ya, manusia sangat berpotensi. Oleh karenanya setiap individu atau setiap manusia itu punya potensinya masing-masing, dan dengan potensinya dia bisa berkembang secara baik. Nah, oleh karenanya dalam hal ini manusia sangat punya sangat punya potensi untuk menjadi suatu hal di masa yang akan datang atau di masa depan, seperti itu. Lalu kemudian pengembangan manusia itu bersifat dinamis. Salah satu yang menunjang pengembangan manusia adalah pendidikan. Jadi pendidikan merupakan faktor atau salah satu faktor yang menunjang pengembangan manusia. Nah, oleh karenanya pengembangan manusia itu bersifat dinamis. Kecuali ada alasan tertentu yang bersifat statis, dalam artian tidak adanya perkembangan atau tidak adanya pengembangan. Nah, melalui pendidikan, manusia berharap nilai-nilai kemanusiaan dapat diwariskan. Jadi manusia itu sendiri sebenarnya memiliki harapan dengan pendidikan. Harapannya apa? Harapannya adalah nilai-nilai kemanusiaan itu dapat diwariskan terus-menerus sampai dunia ini berakhir. Seperti itu. Nah, upaya pendidikan untuk menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan itu menuntut adanya memanusiakan manusia. Kenapa sih selalu ada bahasa atau pendidikan itu diidentikan dengan memanusiakan manusia? Kenapa? Karena pendidikan berupaya untuk menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga akhirnya akan melahirkan manusia yang memanusiakan manusia, akan melahirkan manusia yang baru. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan bagi manusia. Lagi-lagi yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa pendidikan bukan sebatas ruang, pendidikan bukan sebatas status, tapi pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang setiap manusia harusnya membutuhkan itu. Gitu ya. Nah, dalam hal ini saya mengutip perkataan Socrates, bahwa Socrates mengatakan bahwa hakikat manusia terletak pada budi pekertinya yang memungkinkan untuk menentukan hikmah dan kebajikan. Sedangkan Plato mengatakan bahwa pengetahuan tentang kebenaran secara natural sudah ada dalam diri seseorang sebelum ia mampu belajar lewat pengalaman dan observasi. Nah, ini ada dalam aliran rasionalisme. Jadi Plato mengatakan bahwa pada dasarnya manusia sudah punya pengetahuan tentang kebenaran secara natural
sebelum atau jauh sebelum ia mampu belajar lewat pengalaman dan observasi. Atau misalkan bisa saja diartikan sebagai waladu yuladu al fitrah, bahwa seorang anak itu dilahirkan fitrah gitu. Fitrah itu bukan berarti kosong seperti itu ya, tapi sudah punya kemampuan secara natural yang dengan kemampuannya itu dia mampu menentukan suatu hal. Sebelum akhirnya ia terkontaminasi atau terinfluence lewat kemampuannya belajar dari pengalaman atau observasi. Seperti misalkan seorang bayi yang dia bisa belajar berbicara sebenarnya. Tapi karena dia sudah punya kemampuan secara natural, sehingga misalkan dia punya alat indera yang normal atau sempurna, sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian diberikan pengalaman dan observasi sehingga akhirnya bayi itu bisa bicara seperti itu ya di masa pertumbuhan. Lalu kemudian Aristoteles juga mengatakan bahwa dunia eksternal merupakan landasan bagi persepsi-persepsi indrawi manusia yang nanti pada gilirannya akan diinterpretasikan sebagai sesuatu yang tetap dengan aturannya sendiri. Nah, ini adalah aliran empirisme. Biasanya aliran empirisme ini menganggap sesuatu tergantung kepada empiriknya seperti itu ya, sehingga menganggap bahwa kebenaran atau melihat sesuatu itu ya realnya, faktanya, sesuai empiriknya, sesuai yang dialami. Nah, itu adalah yang dikatakan sebagai satu landasan-landasan yang bersifat atau menurut persepsi indrawi seperti itu. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar seperti itu. Nah, hal ini dalam menjelaskan tentang hakikat manusia, saya mencoba mengutip beberapa pendapat tokoh. Misalkan Notonegoro. Manusia merupakan makhluk monodualistis antara jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan, sehingga manusia memiliki sifat mendata hidup, tumbuhan, dan hewani secara sekaligus. Jadi manusia seutuhnya memiliki banyak sifat seperti itu. Nah, sifat-sifat itu bahkan ada dalam diri manusia sekaligus. Ada sifat mendata hidup. Terkadang manusia sama seperti mendata hidup. Lalu kemudian ada sifat tumbuhan dan ada sifat hewan. Makanya banyak hal-hal tertentu yang karakter-karakter manusia yang berbeda dan beragam. Lalu kemudian Demokritus menjelaskan bahwa manusia adalah atom. Lalu kemudian Al-Jamali juga menjelaskan bahwa manusia merupakan perpaduan antara akal, emosi, dan perbuatan. Atau yang kita kenal sekarang yang dibawa oleh konsepnya Ari Ginanjar tentang ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Walaupun sebenarnya ada intelektual yang berkaitan dengan akal, emosi dan emosional, dan perbuatan biasanya lebih kepada spiritual seperti itu ya, akal, emosi, dan perbuatan seperti itu. Ini menurut Al-Jamali. Dan menurut Pancasila, manusia itu monodualistik, monopluralistik, keselarasan, keserasian, keseimbangan, integralistik, kebersamaan, dan kekeluargaan. Itu digambarkan dalam sosok manusia. Nah, ini yang juga menarik bahwa Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya. Jadi sebuah bangsa menjadi kaya itu karena manusianya. Sebuah bangsa tidak menjadi kaya itu juga karena manusianya. Oleh karenanya, pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting. Seperti itu ya. Kekayaan alam yang luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, itu juga tidak menjadi bagus seperti itu ya. Hingga akhirnya perlu sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karenanya, yang tadi saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang menunjang manusia itu berpikir bahwa bisa memanusiakan manusia atau mengeluarkan makna tentang hakikat manusia itu sendiri. Nah, berpikir itu mencirikan hakikat manusia. Jadi kalau kita bicara tentang hakikat manusia, maka berpikirlah manusia, atau karena berpikirlah manusia menjadi manusia. Sehingga manusia yang tidak berpikir itu artinya tidak manusia yang hakiki seperti itu ya. Dan berpikir merupakan dimensi yang membedakannya dengan makhluk lain. Jadi yang membedakan makhluk lain dengan manusia dengan makhluk lain adalah berpikir. Ya, bukan karena akal saja. Tapi ketika akal tidak digunakan untuk berpikir, ya mungkin tidak ada esensinya, tidak ada substansinya dari ciri dari hakikat seorang manusia.
Seperti itu. Nah, berpikir menjadikan manusia memiliki kendali terhadap diri dan lingkungannya. Lagi-lagi, bukan hanya akal yang membedakan manusia dengan hewan, tapi juga akal yang digunakan untuk berpikir itu menjadikan manusia memiliki kendali terhadap diri dan lingkungannya. Sehingga akhirnya pada saat emosi, pada saat sesuatu yang tidak terkendali, itu artinya apa? Artinya akal tidak berfungsi pada saat itu untuk berpikir dengan jernih, untuk berpikir secara rasional, untuk berpikir secara baik. Nah, fungsi pendidikan jika dihubungkan dengan perkembangan manusia, artinya adalah menumbuhkan kemampuan kreatif, menanamkan moralitas, dan menumbuhkan kemampuan produktif. Lagi-lagi pada hal ini saya tekankan bahwa pendidikan bukan sebatas sebuah ruang. Artinya pendidikan bukan hanya sebatas ruang formal yang ada di sekolah, di perkuliahan, bukan. Tapi pendidikan sejatinya adalah mampu menumbuhkan kemampuan kreatif, mampu menanamkan moralitas, dan mampu menumbuhkan kemampuan yang produktif. Jadi bukan hanya kreatif dan produktif, tapi juga menanamkan moralitas. Hingga akhirnya menjadi manusia yang berkarakter, berpikir, menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kalau hanya kreatif dan produktif tapi tidak punya moralitas, saya kira itu menjadi hal yang yang tidak seimbang. Kenapa? Karena belum tentu bisa memanusiakan manusia, seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan tentang hakikat manusia. Jika ada hal yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan di ruang daring lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment Ruang Ujian YouTube channel. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang menarik. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.